warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan sampai saat ini. Ibu Lisia sebagai guru pengampu bahasa Indonesia yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk memberikan dua patah kata mengenai kesehatan mental. Sebelumnya, teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Apakah kalian baik-baik saja? Jika kalian menjawab baik-baik saja, berarti itu jawaban untuk keadaan fisik kalian. Sekarang, bagaimana nih kabar mental teman-teman semuanya? Apakah baik-baik saja? Jawaban dari kita semua belum tentu benar ya ternyata. Selama kita pandemi, banyak sekali anak yang mengalami penurunan pada kesehatan mentalnya. Bahkan pada bulan Oktober tahun 2022, ada salah satu mahasiswa UGM yang bunuh diri karena kesehatan mentalnya terganggu. Ternyata bukan hanya 1 atau 2 saja yang terganggu kesehatan mentalnya, tapi banyak. Bahkan bisa sampai setengahnya dari jumlah remaja di Indonesia. Tapi bukan hanya remaja dan anak-anak saja yang bisa terganggu kesehatan mentalnya. Bahkan orang dewasa pun bisa terganggu kesehatannya. Nah, sebelum lanjut, apakah teman-teman semuanya sudah mengetahui apa yang dimaksud dari kesehatan mental itu sendiri? Jadi begini, kesehatan mental itu merupakan kondisi individu yang tentram, sejahtera, dan tenang, sehingga memungkinkan kita mengetahui keadaan diri kita sendiri. Kesehatan mental sendiri itu tidak akan selalu baik. Ada beberapa orang atau individu yang memiliki kesehatan mental yang terganggu. Ciri-cirinya bisa kita lihat ketika seseorang itu memiliki ketakutan dan kegelisahan yang berlebih. Atau terkadang suasana hati mereka yang gampang berubah, tidur dan nafsu makan pun seringkali terganggu. Dan ketika mental kita terganggu atau kurang baik, kita akan mencari sebuah pelarian emosi agar rasa sakit yang tidak terlihat itu bisa hilang. Contohnya, dalam kasus bunuh diri mahasiswa UGM, beliau hanya ingin menghentikan rasa sakit itu saja, bukan berarti ingin menghilangkan nyawanya. Kesehatan mental yang kurang baik pasti bukan tanpa sebab. Banyak penyebab kenapa kesehatan mental seseorang itu bisa terganggu. Bisa saja karena keluarga yang kurang mendukung dan kurang peduli terhadap anaknya. Bisa juga karena masalah pertemanan yang kurang sehat. Dan juga bisa karena hubungan dengan pasangan yang kurang baik. Contohnya, walaupun di keluarga kamu tidak mendapatkan masalah, namun di pertemanan kamu mendapatkan teman yang kurang baik, itu bisa saja mengganggu kesehatan mentalmu. Nah, karena kesehatan mental seseorang itu terganggu, terkadang itu berdampak buruk bagi sekitar. Bukan hanya buruk untuk diri sendiri, tetapi berdampak buruk kepada teman, keluarga, bahkan orang yang tidak dikenal sekalipun. Contohnya, ketika emosi kita sedang tidak stabil, pasti orang yang lewat pun kita anggap salah. Contoh lain, ketika seseorang yang sudah sampai tahap depresi itu bisa saja melakukan hal-hal yang sebaiknya tidak dilakukan, tetapi mereka melakukan itu sebagai pelariannya. Contohnya, membuat kode barcode di tangan, melukai diri mereka sendiri agar rasa sakitnya sedikit berkurang, bahkan bisa sampai melakukan bunuh diri. Tapi, jika mereka sangat menyayangi diri mereka sendiri, pelariannya bisa saja menyakiti orang yang dekat dengannya atau orang di sekitarnya. Namun, semua itu bukan tidak ada obatnya. Justru sama halnya dengan sakit fisik, sakit mental pun ada obatnya. Ketika ada sesuatu hal yang mengganggu pikiran, kita bisa langsung ke psikolog untuk konsultasi. Atau jika di sekolah bisa langsung menghubungi guru BK. Karena salah satu cara mencegahnya agar tidak terlalu jauh yaitu dengan berbagi cerita kepada seseorang yang sangat kita percaya. Teman pun bisa. Kita juga bisa mengutarakan emosi kita kepada hal-hal yang lebih baik. Misalnya menyalurkan kepada hobi.
Namun, jika kesehatan mentalnya sudah terganggu terlalu jauh, kita bisa langsung konsul ke psikolog dan biasanya diarahkan untuk langsung ke psikiater supaya mendapatkan obat yang dibutuhkan. Karena setiap ada penyakit pasti ada obatnya, walaupun obatnya itu hanya obat penenang, tapi itu obat sangat berarti bagi seorang yang memiliki kesehatan mentalnya yang terganggu. Nah, teman-teman semuanya, barusan kita sudah sama-sama memahami mengenai kesehatan mental yang baik dan yang terganggu. Maka dari itu, marilah kita sama-sama menjaga kesehatan mental kita, karena kesehatan fisik berawal dari kesehatan mental. Mental yang baik melahirkan fisik yang baik pula. Kita boleh memikirkan banyak hal, tapi ingat, tetap pada porsinya, tidak kurang, tidak lebih, cukup saja. Seperti rasa cinta kepadamu, tidak lebih, tidak kurang, cukup lebih baik. Terima kasih, mohon maaf bila terdapat beberapa kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.